Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Tafsir Ayatul Ahkam dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan melalui pengajian ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu, yaitu pada pembahasan al-hukmus tsalitsu, hukum yang ketiga. Hal tajibu qiraatul Fatihati fis shalah? Apakah hukum membaca Fatihah di dalam salat itu adalah wajib? Kita sebutkan bahwa ada perbedaan pendapat di dalam hal ini. Jumhur dalam hal ini diwakili oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan bahwa Fatihah itu syarat sahnya sholat. Artinya jika tidak membaca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Kemudian pendapat yang lain, yaitu pendapatnya Mazhab Ats-Tsauri dan Abi Hanifah, menyatakan bahwa membaca apapun, intinya membaca Al-Quran itu sudah cukup, termasuk juga membaca Al-Fatihah. Tapi hukumnya itu ma'al isa'ah. Membaca selain Al-Fatihah ya tidak apa-apa, silahkan, tapi ma'al isa'ah itu. Ma'al isa'ah di sini maksudnya ya kurang sopan lah, tidak bagus gitu, tidak bagus. Boleh, tapi ya tidak bagus gitu. Yang bagus tetap baca Al-Fatihah. Lantas apa yang melatar belakangi perbedaan ini? Tentu adanya dalil yang dipakai oleh kedua kelompok ini perlu kita jelaskan di sini supaya kita tahu titik permasalahannya di mana. Adillatul jumhuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adillatul jumhuri. Istadalla al-jumhuru ala wujubi qiraatil Fatihati bima yali. Jumhur, mayoritas ulama, berdalil akan wajibnya membaca Fatihah di dalam salat dengan beberapa dalil sebagaimana berikut. Yang pertama, awalan hadithu Ubadah ibnu Samit. Hadis Ubadah ibnu Samit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalamu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis ini diriwayatkan oleh imam imam 6, artinya semua imam kecuali Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta tidak meriwayatkan hadis ini. Artinya dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, dalam An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu semuanya ada hadis ini. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau makna secara letterlek, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Maksudnya tidak ada salat ini apa? Maksudnya salatnya dinyatakan tidak sah. Salatnya sia-sia kalau dia tidak baca Fatihah. Hadis yang kedua, tsaniyan haditsu Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun ghairu tamamin.
dari hadis Abi Hurairah bahwa Rasulullah dawuh, man shalla sholatan, barang siapa yang sholat, lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, di dalamnya ia tidak membaca ummil Qur'an atau Fatihah, fa ya khidaj, maka dia itu khidaj. Khidaj itu artinya naqis, kurang. Khidajun di sini artinya naqisatun, artinya sholatnya kurang. Dan ini diulangi 3 kali. Fahiya khidajun, maka sholatnya itu kurang. Fahiya khidajun, ay ghairu tamam, tidaklah sempurna. Yang ketiga, thalithan hadithun an Abi Sa'idin al-Khudri, hadis dari Abi Sa'id al-Khudri. Umirna an naqra'a bi Fatihatil kitabi wa ma tayassara. Umirna, kita diperintahkan, an naqra'a, untuk membaca, bi Fatihatil kitab, dengan membaca Al-Fatihah, wa ma tayassara, dan ayat-ayat yang ringan. Makanya kita biasanya setelah sholat, setelah membaca Fatihah, amin, kemudian kita membaca ayat-ayat. Intinya dari hadis yang kita bacakan tadi semuanya mengarah kepada wajibnya membaca Fatihah di dalam sholat. Qalu, ulama mereka berkata, fahadhil atharu kulluha tadullu ala wujubi qiraatil Fatihati fi sholati. Fahadhil atharu, maka athar-athar ini, kulluha, semuanya, tadullu, menunjukkan, ala wujubi, wajibnya, qiraatil Fatihati, baca Fatihah, fi sholah, di dalam sholat. Fa inna qawlahu sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dawuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak ada salat, maksudnya salatnya tidak sah, liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Fatihah, itu yadullu ala nafyi sihhati, menunjukkan adanya kenafian di dalam sahnya salat, artinya tidak sah, salatnya tidak sah. Wa kadzalika haditsu Abi Hurairah, sebagaimana juga hadis Abi Hurairah, fahiya khidajun qalaha alaihi salatu wassalamu thalathan, Rasulullah menegaskan bahkan sampai menyebutnya 3 kali, itu tak lain menunjukkan yadullu ala naqsi wal fasad, ya menunjukkan kepada kekurangan, an-naqs, kurang, berarti sholatnya kurang, wal fasad, dan rusak, sholatnya rusak, dianggap tidak sah. Fawajaba an takuna qiraatul Fatihati syartan li sihhatis shalah, sehingga di sini mewajibkan adanya bacaan Fatihah menjadi syarton, menjadi syarat, khabar dari kana, menjadi syarat sahnya sholat. Apa maksudnya syarton di sini? Artinya syarat itu adalah sesuatu yang ada di dalam bagian itu, dan apabila bagian itu tidak ada maka tidak sah alias kurang, itu syarat. Contohnya, syarat orang menikah itu adalah harus ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kalau salah satunya tidak ada, sampean ngebet pengen nikah, ada wis mempelai perempuan, tapi gak ada mempelai laki-laki, sah enggak sholatnya? Nikahnya? Iya, lengkapin wis semuanya, walinya ada, maharnya ada, kemudian saksinya ada, kemudian semuanya, walimahnya sudah dipersiapkan. Tapi salah satu syaratnya ada. Ternyata pengantin prianya kabur, satu misal, atau pengantin perempuannya kabur. Kira-kira itu nanti akan terjadi pernikahan enggak? Enggak akan jadi. Ya itu maksudnya syarat.
Syarat itu berada di dalam bagian itu, namun jika ada salah satu yang tidak terpenuhi maka ya rusaklah semuanya. Itu syarat. Selanjutnya adillatul Hanafiyyati, dalil-dalil dari imam mazhab Hanafi. Istadalla Thawriyu wa fuqaha'ul Hanafiyyati ala sihhati sholati bi ghairi qira'atil Fatihati bi adillatin minal kitabi wa sunnati. Imam Thawri dan beberapa fuqaha ahli fikih yang menganut mazhab Imam Hanifah, Abu Hanifah, itu mengambil dalil atas sahnya sholat dengan tanpa membaca Fatihah dengan dalil-dalil dari kitab dan as-sunnah. Ammal kitabu, atabun dalil dari Alkitab, maksudnya dari Al-Quran, qauluhu ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yaitu yang ada di dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u, maka bacalah. Di sini adalah sighatul amr. Wal amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu biasanya menunjukkan kewajiban. Faqra'u, maka bacalah. Ma tayassara, apa yang ringan, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Qalu, mereka berkata, fahadha yadullu ala annal wajiba, dan ini menunjukkan bahwa yang wajib ayyaqra'a, membaca, ayya syai'in, apapun itu, tayassaru minal Qur'an, yang ringan dari Al-Quran. Berarti baca apapun intinya Al-Quran, maka itu sah. Mau baca Al-Ikhlas, mau baca Al-Kautsar, pendek kan, mau baca An-Nas, silahkan. Li'annal ayata, karena ayat waradat, terdapat atau ada, fil qiraati, di dalam membaca, fis sholati, di dalam sholat, bidalilin, dengan dalil qauluhu ta'ala, yaitu dawuhnya Allah atau firmannya Allah. Apa firmannya Allah? Sebelum ayat ini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu didahului oleh ayat yang memang berbicara. Kenapa itu? Ini nih kalau jadi podcast. Intinya bahwa ayat yang menjadi dalil penguat dari mazhab Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dan konteks ayat ini memang diturunkan untuk sholat. Buktinya apa? Yaitu ayat sebelum ayat masih dalam satu ayat ya. Sebelumnya itu berbicara tentang sholat. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya'lamu, mengetahui, annaka, bahwa sesungguhnya dirimu, taqumu adana min thulutsayil lail, mendirikan, maksudnya berdiri di sini ya mendirikan sholat malam dari sepertiga malam. Walam takhtaliful ummatu anna dzalika fi sya'nis sholati fil lail, dan umat semuanya sepakat bahwa ayat ini berbicara tentang sholat malam, sholat di waktu malam. Wa dzalika umumun indana, dan ini umum bagi kita, maksudnya bagi mazhab Imam Abu Hanifah di sini, fi sholatil laili wa ghairiha, di sholat lail, sholat malam ataupun selain dari sholat malam.
minan nawafil, baik itu sholat yang sifatnya sunnah, wal faraid ataupun sholat yang sifatnya wajib, li umumil lafzi, karena lafadznya umum di sini. Wa amma sunnatu, adapun dari sunnah, fama ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki, dakhalal masjidah, dia masuk masjid, fa shalla, kemudian dia salat, thumma jaa, kemudian dia datang, fa sallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seusai salat. Faradda alaihi salam, kemudian Rasulullah menjawab salam laki-laki tersebut. Waqal, kemudian Rasulullah bersabda, irji, hai kamu, irji, kembalilah, fasalli, kemudian solat lagi, fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya kamu itu belum solat. Padahal kan tadi sudah solat itu orang laki-laki tadi. Tapi kenapa kok Rasulullah memerintahkan orang tadi kok suruh solat lagi, mengulangi solatnya? Fasalla, akhirnya dia solat lagi. Tsumma jaa, dia datang lagi, fa amarahu birruju. Ternyata setelah balik datang kepada Rasulullah kemudian memerintahkan dia untuk balik lagi solat. Solat lagi. Solat lagi, kamu belum solat. Hatta fa'ala dzalika 3 marratin. Sehingga itu dia lakukan sampai 3 kali. Solat sampai 3 kali. Dan Rasulullah menilai bahwa solatnya itu tidak sah. Makanya disuruh ngulang lagi. Akhirnya karena laki-laki ini sudah mentok, tidak tahu ya kira-kira kesalahan saya itu di mana. Ilmu saya udah nyampe di situ sudah. Akhirnya dia tanya. Faqal, kemudian dia berkata, walladzi ba'atsaka bil haq, dan demi zat yang mengutusmu dengan benar, dengan hak. Ma usinu wairahu, saya sudah tidak punya versi terbaik kecuali yaitu sudah. Itu versi terbaik salat menurut pengetahuan saya, kata sahabat tadi itu. Itu sudah yang paling bagus gitu kan. Artinya apa? Artinya sebenarnya laki-laki ini ingin minta pendapat Rasulullah, bagaimana sih yang bagus itu salatnya. Karena pengetahuan saya seperti itu sudah salat itu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah kemudian dawuh, idza qumta ila shalah, ketika kamu mendirikan salat, fa asbighil wudu, maka wudulah dengan wudu yang sempurna. Wudulah wudu yang sempurna. Asbigh itu artinya wudu yang sempurna. Isbaghul wudu, kalau dalam hadis yang lain itu termasuk pahala yang besar dari 3 pahala, itu adalah isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di kala waktu kita sedang makarih, sesuatu yang tidak disunangi. Contohnya sampean hidup di Eropa, musim dingin, es luar biasa, sampean lihat di kamar mandinya ternyata airnya, untuk pemanas airnya itu mati. Otomatis yang ada itu hanya air apa? Air dingin. Kalau di sini dinginnya enggak seberapa, tapi kalau di Eropa luar biasa, dingin luar biasa. Lantas sampean bagaimana mau wudu padahal sampean pengen wudu pakai air? Apakah nanti akan disempurnakan atau hanya seininya saja? Nah, kalau wudunya sempurna, rata gitu ya, ketika membasuh muka rata 3 kali, semua sunnah-sunnahnya dilakukan. Meskipun sampai dalam keadaan, aduh kok dingin sekali gitu kan. Nah, seperti itu. Itu namanya isbaghul wudu alal makarih. Ini pahalanya besar. Nah, yang pertama apa kata Rasulullah? Yang pertama, fa asbighil wudu, maka wudunya sempurnakan. Jangan buru-buru kayak, mohon maaf, kayak capung yang akela ya, nggak sisir akela cepat. Kenapa kok buru-buru? Ini keamanan sudah ditunggu.
asbigil wudu, tsumma istaqbilil qiblata, kemudian ngadep kiblat, fakabbir, kemudian bertakbirlah. Jadi pastikan dulu sampai sudah menghadap kiblat dalam keadaan tumakninah. Jangan jalan dulu, kan kadang ada orang moro ngadep ini sambil jalan langsung gini. Jangan. Pastikan dulu sampai tumakninah, tenang, sudah menghadap kiblat, baru setelah itu fakabbir, maka bertakbirlah. Tsumma qra bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Lah ini menariknya di sini Rasulullah memerintahkan iqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apapun yang ringan yang kamu kuasai dari Al-Qur'an. Umum di sini apapun ayatnya, pokoknya yang ringan saja. Di sini Rasulullah tidak spesifik menyatakan iqra al-Fatihah satu misal, atau iqra ummul Quran, tidak. Rasulullah bilangnya atau dawuhnya iqra bima tayassara ma'aka minal Quran. Apapun itu pokoknya Al-Quran, pendek silakan dibaca. Tsummarka, nah kemudian setelah itu ruku, hatta tatma'inna raki'an, sampai sampean itu tenang dalam rukunya, maksudnya tumanina. Dalam keterangan kitab-kitab Syafi'iyah, wa aqallut tuma'ninati qauluhu subhanallah. Paling sedikitnya tumaknina adalah bacaan subhanallah. Sekiranya sampai baca subhanallah selesai, yaitu tumaknina sudah. Tsummarfa, kemudian angkatlah, hatta tastawi qa'iman, sehingga kamu berdiri secara tegak. Tsummasjud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu tenang dalam sujudnya. Tsummarfa, kemudian angkatlah, maksudnya duduk di antara dua sujud, hatta tatma'inna jalisan, sehingga kamu itu dalam duduknya tenang. Tsummasjud, kemudian sujud yang kedua, hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu itu tenang dalam sujudnya. Tsummarfa, kemudian naiklah, hatta tatma'inna qa'iman, sehingga kamu itu tenang dalam berdiri. Tsummaf'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukan itu seperti yang kita sebutkan tadi di sholatmu yang lain. Maksudnya di rakaat kedua juga sama seperti itu, ketiga, keempat. Intinya dari hadis ini yang menjadi catatan itu adalah dawuhnya Rasulullah, tsumma qra bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang ringan. Ya berarti apapun itu silahkan baca. Mau baca Fatihah ya oke. Mau baca Al-Ikhlas oke. Tuh. Qalu, kemudian mereka mengomentari, berkata, fahadithu Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah fi ta'limur rajuli salatahu, di dalam mengajarkan seorang laki-laki, mengajarkan salatnya itu, yadullu ala takhyir, menunjukkan adanya pilihan. Pilihan apapun yang mau dibaca silakan. Iqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Pilih apapun itu, terserah kamu, intinya baca ayat yang pendek yang kamu kuasai. Kalau kebetulan kamu menguasai Al-Fatihah ya silakan baca Fatihah. Kalau kamu menguasainya Al-Ikhlas ya silakan baca Al-Ikhlas. Intinya tidak ada kewajiban baca Fatihah. Wa yuqawwi ma dhahabna ilaihi, dan ini memperkuat apa yang kita jadikan sebagai pendapat kita. Maksudnya kita di sini adalah Imam Abu Hanifah. Wa ma dallat alaihi al-ayatul karimatu min jawazi qiraati ayyi syai'in minal Qur'an. Dan apa yang ditunjukkan oleh ayat yang kita bahas tadi dari bolehnya membaca apapun ayat di dalam Al-Quran.
Wa amma hadithu Ubadah ibn Samit. Adapun hadis Ubadah bin Samit yang ada di halaman 43 kalau di kitab saya itu, yaitu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu apa maksudnya? Maksudnya menurut mereka, menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya adalah faqad hamaluhu ala nafyil kamal la ala nafyil haqiqati. Jadi mereka memahami hadis ini la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itu artinya nafyul kamal. Salatnya tidak sempurna, tapi tetap sah. Salatnya sah meskipun dia tidak membaca Al-Fatihah, membaca ayat yang lain. Tapi sahnya itu nakis, kurang, tidak sempurna. Makanya kan mereka mengatakan apa? Ma'al isa'ah. Jadi membaca selain Fatihah ya sah, tapi ma'al isa'ah. Artinya sholatnya itu tidak sempurna. Mohon maaf, seharusnya suatu misal dia kalau dinilai sholatnya itu 100, maka kemudian menjadi kurang, anggaplah 70, gara-gara tidak baca Fatihah. Itu namanya nafyul kamal. La ala nafyil haqiqah, bukan menafikan secara hakikat. Kalau jumhur kan menganggapnya nafyul haqiqah. La sholata itu maksudnya di sini nafyul haqiqah. Ya tidak sah sudah. Itu nafyul haqiqah namanya. Nafyul haqiqah. Yang artinya enggak sah. Wa ma'nahu indahum. Artinya kalau kita mengira-ngira berarti makna hadis itu menurut mereka. Mereka di sini adalah mereka Imam Abu Hanifah dan Tsauri. La sholata kamilatan. Tidak ada solat yang sempurna liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Artinya solatnya sah tapi tidak sempurna. Walidzalika qalu tasihhus sholati ma'al karahiyati. Solatnya sah tapi iya ma'al karahiyah. Wa qalu hadzal haditsu yushbihu qawlahu sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis mirip dengan dawuhnya Rasulullah, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali ya di dalam masjid. Konteks hadis ini semua sepakat, ulama jumhur semuanya sepakat menunjukkan bukan wajibnya sholat jamaah, bukan. Tetapi bagi tetangga masjid, kok ia tidak kemudian sholat jamaah, maka hukumnya kurang. Lebih afdol sebenarnya dia sholat jamaah, itu lebih afdol. Tapi kemudian dia tidak sholat jamaah, sholat sendirian di rumahnya, ya tidak apa-apa. Nah, beda dengan kubu kita sebelah, kubu sebelah, saudara kita di sebelah. Maksudnya bukan sebelah sini, bukan. Maksudnya orang-orang sebelah menganggapnya bahwa sholat jamaah itu wajib. Ya juga dengan dalil ini, hukumnya wajib, terutama bagi yang dekat dengan masjid. Ketika mendengarkan adzan, idza sami'tumun nida, ketika kamu mendengarkan nida, maksudnya panggilan adzan, maka harus segera datang. Itu yang mereka pegang. Ini komentar mereka tentang hadis Ubadah bin Samit. Kemudian hadis Abi Hurairah yang menyatakan bahwa sholat seseorang itu ketika dia tidak baca Fatihah, fahiya khidajun ila akhirih. Faqalu fihi ma yadullu lana. Justru ini hadis ini memperkuat pendapat kita, ma yadullu lana, memperkuat pendapat kita. Kata Imam Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Li'anna al-khidaja an-naqisah. Karena makna dari khidaj itu artinya naqisah, kurang. Sesuatu yang kurang itu bukan berarti menunjukkan rusaknya sesuatu tersebut. Ya kurang, satu misal.
sampean makan nasi dengan lauk seadanya. Sampean melihat, aduh, lauknya iwak bajul kata anak-anak itu. Iwak bajul kok terong. Akhirnya sampean tidak bernafsu untuk makan atau misal. Tapi bagaimana lagi, ya itu seadanya. Akhirnya sampean makan. Ketika ditanya oleh temannya, gimana rasanya? Kurang. Pertanyaannya, apakah sampean makan akhirnya kenyang? Ya kenyang juga, tapi sampean merasa ada yang kurang. Coba satu misal ada ayam gepreknya, ada lelenya, pasti sampean kata, mantap gitu kan. Nah, itu berarti kamal, sempurna makannya. Intinya tetap kenyang, tapi ada yang kurang. Itu juga sama dengan hadis ini. Jadi sholatnya seseorang tanpa Fatihah ya kurang, tapi tidak menunjukkan batalnya sholat tersebut menurut Imam Abu Hanifah. Wa hadza yadullu ala jawaziha ma'an nuqsan, dan ini menunjukkan adanya dalil bolehnya membaca Al-Fatihah tetapi ma'an nuqsan. Dalil membaca selain Fatihah tetapi ma'an nuqsan, adanya kekurangan di situ. Li'annaha law lam takun jaizatan, karena jika ia itu tidak boleh, lama atlaqu alaihi ismun nuqsan, maka tentu dalam hadis tersebut tidak akan disebutkan kata nuqsan. Li'anna itsbataha naqisa yanfi butlanaha, karena dengan adanya naqisa di sini maka secara tidak langsung ia telah menafikan kebatalannya. Maksudnya dengan adanya kata nuqsan maka batal itu tidak bisa masuk di situ. Idz la yajuzul wasfu bin nuqsani, karena tidak boleh kita menyifatkan sesuatu dengan kata nuqsan, kurang, li syai'in, kepada sesuatu, li syai'il batili, kepada sesuatu yang batil, alladzi lam yathbut minhu syai'un, yang tidak ada ininya. Intinya menurut pendapat Imam Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah bahwa membaca di dalam sholat itu hanyalah membaca apapun yang ada di dalam Al-Quran, entah itu membaca Fatihah ataupun yang lainnya, silahkan. Tapi dengan catatan ma'an nuqsan. Kalau membaca selain Fatihah maka ma'an nuqsan, dianggap tidak sempurna. Bentar.